Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat aman, nikmat waktu luang dan juga nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab yang pada kesempatan kali ini telah sampai pada bab yang baru, yaitu bab Adabul Isti'dzan, yaitu bab tentang adab-adab meminta izin. Di sini penulis seperti biasa memulai dengan membawakan beberapa ayat dan hadis yang menjadi dasar atau dalil dalam permasalahan adab meminta izin. Beliau hafizahullah mengatakan, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu. Allah Ta'ala mengatakan dalam surat An-Nur, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian, yaitu rumah orang lain, sampai kalian meminta izin terlebih dahulu. Allah juga mengatakan dalam surat yang sama, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya orang-orang yang dimiliki kalian, yaitu maksudnya adalah budak-budak kalian dan orang-orang yang atau anak-anak yang belum mencapai usia balik, hendaknya mereka meminta izin ketika hendak memasuki kamar atau memasuki area privasi, ya. Jadi tidak berlaku hanya berkaitan dengan rumah, namun area rumah yang membutuhkan privasi, maka siapapun yang mau masuk hendaknya dia meminta izin. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan masih dalam surat An-Nur, wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu. Dan ketika anak telah beranjak dewasa, ya, maka hendaknya dia meminta izin, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innama ju'ilal isti'dzanu min ajlil basar. Sesungguhnya meminta izin itu disyariatkan dalam rangka menjaga pandangan. Artinya supaya orang yang sedang dalam kondisi tidak selayaknya dipandang bisa bersiap-siap, ya, tidak terkaget-kaget karena ya dilihat tanpa sepengetahuan dia. Sehingga tujuan minta izin adalah untuk menjaga pandangan, baik itu aurat ataupun hal-hal yang tidak ingin diketahui oleh orang yang dilihat, ya, sehingga dibutuhkan izin. Nah, karena kita tahu ada namanya ruang privasi, ada namanya ruang publik. Kalau ruang publik kita sudah bersiap-siap, ya, kita sudah menjaga sikap, kita sudah menjaga pakaian, kita sudah menjaga apa-apa yang perlu kita jaga, kita sudah siap. Tapi kalau di ruang yang privasi, di dalam rumah, di kamar, tentu itu area yang lebih bebas. Kita bisa buka sebagian aurat, ya, dan lain sebagainya, yang mana kita belum siap kalau misalnya ada yang mau melihat. Nah, jadi tujuan dari minta izin adalah supaya menjaga pandangan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemudian di sini penulis membawakan beberapa adab, ya. Kita akan bacakan beberapa di antaranya. Yang pertama, as-sunnatu taqdimus salami qabla al-isti'dzan. Di antara sunnah adalah mendahului minta izin dengan salam. Jadi sebelum minta izin didahului dengan salam, itu adalah sunnah. Fa'an Kaladah Ibni Hambal, dari Kaldah bin Hambal, anna Safwana ibni Umayyah ba'athahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilabanin
wa jadayatin wa baghabis, ya. Sesungguhnya kata Qaladah bahwasanya Sofwan bin Umayyah mengutus Qaladah untuk pergi ke Nabi SAW untuk membawa susu dan beberapa jenis makanan. Ya, ini jadaya, kemudian dhighabis, itu semuanya nama-nama makanan. Jadi Sofwan bin Umayyah mengutus Qaladah ini untuk membawakan makanan kepada Nabi SAW. Wa Nabi SAW bi'a'la Makkah, dan ketika itu Nabi berada di sisi atas kota Mekah. Fadakhaltu walam usallim, sehingga Qaladah ini mengatakan, saya masuk ke rumah beliau dan saya tidak mengucapkan salam. Faqala, maka Nabi mengatakan, irji' faqul assalam alaikum. Maka Nabi menegur Qaladah dengan mengatakan, ya, kembalilah kamu dan ucapkanlah assalamu alaikum. Balik. Kemudian ucapkan assalamu alaikum. Wa dzaka ba'da ma aslama Sofwan ibnu Umayyah. Dan itu terjadi setelah Islamnya Sofwan bin Umayyah, ya. Kemudian dari Rab'i ia mengatakan, haddatsana rajulun min Bani Amir, ada seorang dari kalangan Bani Amir menceritakan kepadaku, annahu ista'dzana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin, bahwasanya dia meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang di suatu rumah. Faqala, dia mengatakan, a'aliju, apakah saya boleh masuk? Faqala Nabi SAW li khadimihi, maka Nabi berkata kepada pelayannya, ukhruj ila hadha fa'allimhu al-isti'dhan. Nabi berkata kepada pelayan beliau, ya, keluarlah temui orang ini dan ajarkanlah dia untuk meminta izin. Faqul lahu, dan katakanlah kepadanya, qul assalamu alaikum a'adkhulu. Ajarkan kepada dia dengan mengatakan, assalamualaikum, bolehkah saya masuk? Ya. Jadi Nabi mengajarkan bukan hanya sekedar a'aliju, bolehkah saya masuk, tapi didahului dengan assalamualaikum. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia mengatakan, istadzana Umar 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika Umar meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, assalamu ala Rasulillah, assalamu alaikum, ayadkhulu Umar. Ya, ini adab Umar bin Khattab ketika meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Beliau mengatakan, keselamatan bagi Rasulullah, atau salam bagi Rasulullah, salam buat engkau wahai Rasulullah, apakah Umar boleh masuk? Ya. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak cukup kita langsung to the point mengatakan, ya, tok boleh masuk, ya, tapi lebih afdal didahului dengan salam. Dan ada penjelasan di sini, ya, di catatan kaki, ya, yang tadi belum kita baca, ya. Beliau mengatakan bahwasanya kenapa beliau mendahulukan bab tentang salam ala babil isti'dzan sebelum bab minta izin, listihbabi al-buda'ati bihi, karena memang dianjurkan untuk memulai dengan bab salam sebelum bab minta izin. Walidhawahiril ahadits minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan memang lahiriah hadis menunjukkan bahwasanya salam itu didahulukan daripada minta izin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul assalamu alaikum a'adkhulu. Ya, Nabi mengajarkan, katakanlah assalamu alaikum, bolehkah saya masuk? Nah, gitu ya. Ini alasan kenapa bab yang lebih didahulukan adalah bab salam yang kemarin kita bahas. Kemudian sekarang baru bab minta izin, karena memang secara sunnah yang kita bacakan di sini juga menunjukkan Nabi bahkan menyuruh untuk kembali
Ya, padahal dia sudah minta izin. Ya, a'aliju, bolehkah saya masuk? Tapi Nabi menyuruh apa? Ajarkan dia yang lebih baik, yaitu apa? Dengan mengucapkan assalamualaikum terlebih dahulu, baru mengatakan a'adkhulu atau a'aliju, atau misalnya ayadkhulu Umar, apakah saya boleh masuk? Apakah Umar boleh masuk? Ini yang disunnahkan, ya. Taib, itu yang pertama. Ada pertama yaitu mendahului minta izin dengan salam. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, ayyaqifa al-musta'dzin an yaminin au shimalil bab. An yamini au shimalil bab. Yaitu hendaknya orang yang meminta izin atau tamu itu berdiri di sisi kanan atau sisi kiri pintu, bukan di depan pintu. Jadi terserah mau di sebelah kanan atau di kiri, yang penting bukan di depan pintu. Tujuannya apa? Hatta la yaqa'a basaruhu ala mawdi'in la yahillu lahu an-nadharu ilaihi. Supaya pandangannya itu tidak tertuju pada tempat yang dia tidak halal untuk memandangnya. Karena tadi Nabi mengatakan izin itu untuk menjaga pandangan. Lah kalau ternyata pandangannya bisa kemana-mana sebelum minta izin, berarti kan tidak ada gunanya minta izin, ya kan? Berarti yang harus dia perhatikan juga, walau ketika dia belum minta izin masuk, ya jangan sampai matanya lebih dulu melihat sebelum minta izin, nanti percuma, ya. Sudah lihat dalamnya, ya kan? Nah, baru kemudian minta izin masuk. Ya, ini nggak ada gunanya minta izin, wong udah kelihatan, ya. Karena tadi bukan hanya izin untuk masuk, tapi melihat pun butuh izin. Nah, sehingga di antara adab ketika berkunjung, apalagi kemudian pintunya terbuka, tetap kita tidak di depan pintu. Karena takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya kita lihat, maka kita berdiri di kanan pintu atau di kiri pintu, di mana kita tidak bisa melihat langsung ke dalam. Ya, sehingga tadi supaya pandangan tidak tertuju kepada sesuatu yang tidak halal untuk dilihat, au ala syai'in yakrahu rabbud dari li ahadin ru'yatahu, atau sesuatu yang tidak ingin atau pemilik rumah ini tidak suka kalau dilihat. Ya mungkin bukan masalah aurat, ya. Kadangkala kalau yang pertama tadi kan takutnya melihat istri yang sedang belum pakai jilbab misalnya. Atau mungkin nggak ada wanita di situ, nggak ada yang sedang buka aurat, tapi pemilik rumah nggak suka kalau rumahnya belum diberesin misalnya, masih berantakan gitu ya. Untuk mungkin masih ada sesuatu yang tertinggal di lantai yang harus dia bereskan dulu misalnya. Mungkin barangkali ada baju-baju yang masih berserakan di lantai, dia tidak ingin dilihat rumahnya dalam kondisi seperti itu, sehingga dia harus bereskan dulu. Nah, ini termasuk hal-hal yang pemilik rumah tidak suka kalau dilihat orang. Nah, sehingga gunanya minta izin adalah gunanya kita berdiri di tempat yang kita nggak bisa melihat ke dalam adalah supaya pemilik rumah juga bisa membereskan dulu, ya, tanpa kita melihat isi dalam rumah yang tidak diridhoi atau tidak disukai untuk dilihat oleh tamu, ya. Fal isti'dzan innama syuri'a min ajlil basar, ya. Ditegaskan lagi bahwasanya minta izin itu hanyalah disyariatkan karena masalah penglihatan, artinya karena untuk menjaga pandangan. Dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata baba qaumin lam yastaqbil albab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi pintu seseorang, beliau tidaklah berdiri di depan pintu, tidaklah menghadap pintu langsung. Min tilqa'i wajhihi, ya, di depannya persis. Walakin min ruknihi al-ayman au al-aisar. Namun beliau berdiri di pojok pintu, baik pojok kanan ataupun pojok kiri pintu. Wa yaqul, beliau mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum, barulah kemudian mengucapkan salam, ya. Wa dzalika anna ad-duwar lam yakun 'alaiha yauma idzin sutur, dan yang demikian itu karena rumah-rumah ketika itu tidak ada
penutupnya, tidak ada tirainya. Ya, jadi pintu itu ya kelihatan terbuka gitu ya. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa beliau tidak berdiri di depan pintu. Maksudnya masih memungkinkan untuk melihat ke dalam, ya. Dan dari Huzail ia mengatakan ja'a rajulun fawaqafa ala babin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dzin faqama 'ala al-bab mustaqbilal bab. Ada seorang yang datang dan berdiri di depan pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin masuk. Maka dia berdiri di depan pintu dan menghadap pintu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepadanya, hakadha anka au hakadha. Ya. Enggak, kamu harus minggir, kata Nabi. Demikian yang harus kamu lakukan. Jadi beliau memberikan arahan untuk jangan di tengah. Fa innamal isti'dzanu minal nadhar. Karena minta izin itu gunanya untuk mencegah dari atau mencegah pandangan yang tidak diperbolehkan. Ya. Itulah guna minta izin. Jadi kalau minta izin ya sepakat dengan jangan langsung melihat ke dalam. Ya, kalau minta izin tapi sudah melihat ke dalam ya itu nggak ada gunanya meminta izin. Ya. Taib. Dan dalam riwayat Bukhari ya, disebutkan dalam Adabul Mufrad beliau diceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata baban yuridu ayastadzina lam yastaqbilhu. Nabi ketika mendatangi suatu pintu dan ingin minta izin, maka beliau tidaklah menghadap langsung ke pintu tersebut. Ya, ja'a yaminan wa shimalan. Beliau kalau enggak di sebelah kanan ya di sebelah kirinya. Ya. Fa in adzina lahu wa illa in sarafa. Kalau diizinkan Nabi masuk, kalau enggak diizinkan Nabi enggak masuk. Nabi berpaling, Nabi pulang, ya Nabi kembali. Ya, ini contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa? Berdiri di pintu. Nah, kalau di tempat kita ya, ini relevan dengan orang yang mengetuk pintu kemudian berdiri di jendela. Ini tidak selayaknya dilakukan. Kenapa? Kayak tadi ya. Kalau kita ngambil letterlock kan kalau sekarang malah bisa jadi nggak apa-apa karena di depan pintu betul-betul nggak kelihatan apa-apa gitu ya. Atau kita minggir supaya nanti pas membuka itu kita nggak langsung lihat dalam. Nah, sebagian orang ketika mau minta izin masuk, dia kemudian malah ke arah jendela dan bisa melihat dari jendela. Nah, ini malah menjadi kontraproduktif, menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sehingga kita mengambil sisi larangannya di mana sih? Larangannya adalah larangan melihat langsung ke dalam. Sehingga walaupun kita di sebelah, tidak di depan pintu, tapi kita ternyata di depan jendela yang memungkinkan kita untuk masuk, itu sama aja hukumnya, nggak boleh. Ya, ini bukan masalah posisinya di mana, tapi apakah kita memungkinkan untuk bisa langsung melihat ke dalam atau enggak, itu yang menjadi titik larangannya. Ya, jadi jangan kemudian kita ke samping kiri tapi ternyata di depan jendela gitu, jadi bisa lihat. Nah, ini sama aja terlarang. Ya. Taib yang berikutnya, adab yang ketiga adalah tahrimu nadharir rajul fi baiti ghairihi illa biidnih. Ya. Haramnya seorang melihat-lihat ke dalam rumah orang lain kecuali atas izinnya. Ya, jadi nggak boleh melihat isi dalam rumah juga kecuali atas izin pemiliknya. Wal isti'dzan lam yushra' illa min ajlil basar. Ya, dan minta izin sekali lagi tidaklah disyariatkan kecuali karena masalah tadi pandangan. Wa man ta'adda wa tala'a bi basarihi 'ala ma la yahillu lahu bi ghairi idnin kemudian fa fuqiat 'ainuhu fa innahu la qisasa wa la diyah. Sehingga siapa yang melampaui batas, siapa yang bersikap melebihi apa yang seharusnya diperbolehkan dan pandangannya kemudian mengamati hal-hal yang tidak halal untuk dia lihat tanpa izin, kemudian dia dicongkel matanya,
maka dia tidak tidak ada kisos baginya dan tidak pula diat. Bayangkan. Artinya kalau orang misalnya masuk ke rumah orang kemudian dia bahasa kita bedigasan ya, atau geragas atau apa istilahnya, pokoknya kepo banget dengan isi rumah, dia lihat-lihat ke sana kemari ya. Dia berusaha melihat isi rumah dari si pemilik rumah tanpa izin, kemudian si pemilik rumah ini mencongkel matanya, maka tidak ada kisos. Artinya tidak bisa dituntut kisos. Artinya boleh bagi pemilik rumah untuk sampai mencongkel matanya ya, karena dia telah berbuat sesuatu yang tidak seharusnya ya. Jadi saking pentingnya masalah ini sehingga kalaupun dia mencongkel matanya pun itu sampai tidak ada kisos baginya, boleh ya. Dan tidak pula ada diat atas kerusakan mata tersebut. Wa mustanad dzalika ma rawahu Abu Hurairah, dan menjadi dalil dalam masalah ini adalah riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man ittala'a fi baiti qaumin bighairi idznihim faqad halla lahum ayyafqa'u 'ainah." Barang siapa yang melihat-lihat ke dalam rumah seseorang tanpa izin mereka, tanpa izin pemilik rumah, maka halal baginya atau halal bagi pemilik rumah untuk mencolok matanya. Ya, dicongkel matanya itu halal. Karena enggak boleh lihat kok dia lihat ya. Dicongkel pun boleh. Walaupun kita tentu tidak se-ekstrim itu, tapi seandainya sampai dia congkel itu enggak bisa dituntut kisos. Karena dia telah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Dan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bighairi idnin fa khadhaftahu bihasah fa faqiat 'ainah fa faqata 'ainah ma kana 'alaika min junah." Ya. Nabi mengatakan, seandainya ada seorang yang melihat-lihat rumahmu tanpa izin dari dirimu, kemudian engkau lempar dia dengan batu dan kemudian matanya tercungkil, ya, maka dirimu tidak dosa. Jadi kalau dia kepo isi rumah ya, kemudian kau lempar pakai batu sampai matanya rusak misalnya, maka kamu enggak dosa. Ya. Saking pentingnya menjaga pandangan terhadap isi rumah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna rajulan ittala'a min ba'di hujurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seorang yang menengok-nengok atau melihat-lihat sebagian kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian isi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepo ya. Faqama ilaihi bimishqas atau bimashaqis, maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menuju kepadanya dengan membawa semacam gunting, membawa semacam benda tajam ya. Faka'anni anzuru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqtuluhu liyat'unuhu. Maka seolah-olah aku melihat Rasulullah SAW mengendap-endap untuk siap-siap untuk menyerangnya. Ya. Jadi Nabi ya seolah-olah sudah siap untuk menyerang orang ini. Karena dia telah berbuat sesuatu yang tidak seharusnya, itu kepo dengan isi rumah orang lain. Taib. Sehingga dari bab ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hendaknya kalau kita bertamu itu nggak usah matanya kemana-mana. Ya, kita bertamu udah diizinkan masuk, sudah di ruang tamu ya sudah. Ya, kalau mau ke kamar mandi ya lempeng ke kamar mandi gitu ya. Mungkin kita akan melewati beberapa tempat ya, tapi jangan kemudian lewat ini dicek, wah saya mau lihat desainnya bagus nggak rumah ini atau apa. Jangan. Ya.
karena belum tentu diizinkan, kecuali diizinkan. Tadi kan yang menjadi apa namanya, yang menjadi masalah kan kalau belum minta izin. Kalau minta izin, boleh nggak nanti saya lihat-lihat apa namanya, arsitektur rumah kamu kok bagus banget? Boleh aja, sudah. Berarti boleh. Ya. Berarti dia sudah memastikan bahwasanya di situ nggak ada sesuatu yang tidak boleh dilihat, ya mungkin nggak ada istrinya, atau nggak ada anak perempuannya, atau nggak ada mungkin barang-barang yang berserakan yang tidak boleh dilihat, ya dia udah, ketika dia mengizinkan berarti sudah boleh. Tapi kalau belum mengizinkan belum tentu, ya kan, siapa tahu di kamar ada istrinya, ada anaknya, anak perempuannya, atau mungkin ada hal-hal yang tidak ingin dia lihat, ya. Jadi bertamu ya bertamu di ruang tamu, selesai, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ya, adab yang keempat, al-istidzanu thalathan. Meminta izin itu maksimal 3 kali. Meminta izin maksimal 3 kali. Fa in udzina wa illa raja'a al-musta'dzin. Kalau setelah 3 kali atau setelah 3 kali diizinkan masuk, ya maksimal 3 kali izin kemudian dibolehkan masuk. Kalau tidak, maka hendaknya dia kembali. Artinya kalau sudah 3 kali kok enggak dipersilahkan masuk, maka berarti pemilik rumah tidak berkenan untuk menerima tamu, sehingga hendaknya dia kembali. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyarji'." Jika salah seorang dari kalian meminta izin sampai 3 kali kemudian juga belum diizinkan, maka hendaknya dia kembali saja. Ya, tidak perlu terus sampai 10 kali, ya. Yaitu secara hukum asal. Namun di sini ada pembahasan, mas'alatun. Idza sta'dzana thalathan falam yu'dzan lahu wa dhanna anna isti'dzanahu lam yusma', ya. Famadza yaf'al al-musta'dzinu fi hadhihi al-halah? Jika seorang yang meminta izin sudah minta izin 3 kali dan belum diizinkan masuk, dan dia mengira, dia punya dugaan bahwasanya ini bukan karena nggak dibolehkan masuk, tapi diduga tidak mendengar. Ya, karena mungkin rumahnya gede, ya, siapa tahu dia di ujung belakang, ya, atau mungkin dia sedang sholat, ya kita tunggu dulu barangkali dia sholat, mungkin kita datangnya juga pas waktu sholat, banyak kemungkinan. Karena kita bisa melihat misalnya ada sendalnya, tapi ini jam sholat misalnya, atau dekat-dekat waktu sholat mungkin, atau ada suara biar mandi misalnya. Berarti kita sudah 3 kali, tapi kemungkinan bukan karena nggak diizinkan, kemungkinan nggak dengar, nggak bisa jawab atau yang lainnya. Maka kalau kita punya dugaan seperti ini, apa yang kita lakukan? Al-jawabu qalu yarji' amalan bi dhahiril hadis. Sebagian ulama mengatakan ya sudah tetap kembali. Walaupun kita punya dugaan seperti itu, kita mengamalkan lahiriah dari hadis tadi, ya, bahwasanya kalau sudah 3 kali balik. Karena barangkali bukan masalah tidak diizinkan, ya barangkali memang ada alasan lainnya, sehingga kita apapun alasannya, kita kalau sudah 3 kali kita balik. Waqila, ada juga pendapat ulama yang mengatakan lahu ayyazida hatta yatahaqqaq anna sautahu sumi'a. Pendapat ulama yang lain mengatakan boleh dia tambah lebih dari 3 kali minta izin sampai dia yakin suaranya sebenarnya sudah terdengar, ya, kemudian tetap tidak diizinkan, ya, baru kemudian dia kembali. Berkata Imam Malik, al-istidzanu thalath, minta izin itu 3 kali. La uhibbu ayyazida ahad alaiha, ya. Minta izin itu 3 kali dan aku tidak suka untuk menambah lebih dari itu. Illa man alima annahu lam yasma', kecuali kalau dia diketahui tidak mendengar, ya, atau diperkirakan tidak mendengar. Fala ara ba'san ayyazida idza staiqan annahu lam yasma'. Maka saya memandang, kata Imam Malik, saya berpandangan atau berpendapat tidak masalah lebih dari 3 kali, ya, jika memang diyakini dia tidak menjawab atau tidak mengizinkan itu karena memang tidak mendengar. Wallahu ta'ala mungkin lebih kuat pendapat ini, ya,
bahwasanya kita melihat ilahnya atau sebab kenapa ini disyariatkan, karena memang kalau sudah 3 kali kok tidak dibukakan, itu berarti tidak diizinkan. Ya. Nah, tapi kalau karena nggak dengar, tentunya kita memberi kesempatan supaya permintaan kita didengar. Kemudian yang kelima, adab yang kelima dan yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan memperkenalkan diri ketika meminta izin. Yaitu beliau mengatakan la yaqul al-musta'dzinu ana idza qila man hadza. Hendaknya seorang yang minta izin dia tidak mengatakan saya ketika ditanya ini siapa. Jadi ketika ngetok pintu mengatakan assalamualaikum, ya kan yang punya rumah tidak selalu bisa melihat, ya kecuali kalau di pintu hotel itu kan ada lubang kecilnya, nah, itu bisa ngintip tuh. Atau jendelanya jendela yang model apa, ada semacam Ray-Ban-nya yang dari luar nggak kelihatan, dari dalam bisa lihat itu. Nah, itu bisa ngintip, nah itu masih mending. Kadang di sebagian rumah itu nggak memungkinkan untuk bisa melihat siapa yang mau masuk, sehingga dia harus bertanya ini siapa, ya. Atau mungkin barangkali dia bisa melihat tapi memang nggak tahu dia siapa atau semisalnya, sehingga membutuhkan untuk ditanya siapa yang minta izin ini. Maka hendaknya dia jangan mengatakan ini saya loh, ini aku, nah, ini gua gitu misalnya, atau bahasa-bahasa yang semisal, ya, seolah-olah kita pasti dikenali gitu ya. Ini nggak boleh. Ya. Wa sababu dzalika anna qaulal musta'dzin ana laisa fihi ta'rif bil musta'dzin. Yang dan demikian itu karena kalau dia mengatakan ana atau saya atau aku, ya, ini aku gitu ya. Maka itu tidak menunjukkan atau tidak ada unsur mengenalkan diri. Ya. Wal ibhamu baqin ala halihi, dan sehingga ya tetap ibham, tetap enggak diketahui, sesuatu itu masih samar, ini siapa, ya. Kalau cuma mengatakan ana, ya kalau apal suaranya, ya. Kadang apal suara pun suaranya mirip itu juga bisa salah gitu ya. Sehingga harus dipastikan ana ini siapa, saya ini siapa gitu ya. Kadang suara orang juga bisa mirip gitu. Wa qawluhu ana lam tufid syai'a, dan perkataan ana atau saya atau aku ini tidak memberikan faedah apa-apa. Ini siapa? Aku. Lah, ya siapa? Ya enggak ada faedahnya kalau hanya mengatakan aku atau saya. Wa karahatu dzalika tu'khadhu min hadiits Jabir radhiyallahu anhu qala. Dan larangan ini atau kemekruhan, ya, kemekruhan hal ini diambil dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Suatu ketika aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk urusan hutang bapakku. Fa daqaqtul baba. Kemudian aku mengetuk pintu. Faqala man dha? Maka Nabi bertanya, siapa? Ya. Faqultu ana. Maka Jabir mengatakan, saya wahai Rasulullah. Ya. Faqala ana ka'annahu karihaha. Nabi mengatakan ana, seolah-olah beliau tidak menyukai jawaban tersebut, ya. Wala ba'sa ayyaqula al-musta'dzin ana fulan. Ya, dan tidak masalah ketika dia menjawab dengan perkataan saya adalah fulan, yaitu menyebut namanya. Yaitu dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, ia mengatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi wa Abu Musa yaqra. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju masjid dan Abu Musa ketika itu sedang membaca Al-Qur'an. Faqala man hadza? Ya, maka beliau bertanya, ini siapa yang datang? Faqultu ana Buraidah ju'iltu fadak. Aku Buraidah atau aku Buraidah, ya. Dan aku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Faqala, maka Nabi mengatakan qad u'tiya hadza mizmaran min mazamiri ali Dawud. Nabi kemudian mengatakan sesungguhnya orang ini, yaitu Abu Musa,
telah diberikan seruling di antara seruling keluarga Nabi Daud. Ya, karena kita tahu Nabi Daud suaranya bagus sekali. Ketika membaca Zabur itu sampai burung-burung semua itu mendekat ke Nabi Daud karena suaranya begitu indah. Sehingga untuk menggambarkan keindahan suara Abu Musa ketika membaca Quran, Nabi mengatakan, sungguh Abu Musa ini telah diberikan seruling di antara seruling-seruling keluarga Daud. Artinya suaranya sangat bagus bagaimana suaranya Nabi Daud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dia memperkenalkan diri, ana Buraidah. Ya, jadi ini boleh ya. Bahkan inilah yang seharusnya dilakukan ketika seorang ditanya ini siapa, ya maka jawabannya harus menjawab namanya. Wala ba'sa ayyaqul al-musta'dzin ana Abu Fulan. Boleh juga seorang yang minta izin dia mengatakan aku Abu Fulan menggunakan nama kunyah. Selama itu sesuatu yang memang dia dikenal dengan nama tersebut. Misalnya aku Abu Hurairah. Mungkin tidak harus dengan namanya ya. Aku misalnya Abdurrahman, misalnya Abdurrahman bin Sakhr. Aku siapa misalnya? Kalau Abu Musa ya aku Abdullah bin Qais misalnya. Enggak harus. Kalau dia memang dikenal dengan nama Abu Musa, Abu Bakar ya. Ya dia pakai Abu enggak masalah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari anna Ummahani dhahabat ila Nabi SAW amal fathi fawajadathu yaghtasil. Suatu hari Ummu Hani, yaitu masih kerabat Nabi SAW, datang kepada Nabi SAW di hari Fathu Makkah. Maka Ummu Hani mendapati Nabi sedang mandi, wa Fatimatu ibnatuhu tasturuhu, dan Fatimah yang menutupi Nabi, artinya yang melindungi Nabi ketika mandi. Qalat fasallamtu alaihi faqala man hadha. Maka aku pun, kata Ummu Hani, aku kemudian mengucapkan salam kepada Nabi. Maka Nabi bertanya, siapa? Faqultu ana Ummu Hani binti atau pintu Abu Thalib. Aku Ummu Hani pintu Abu Thalib. Ini boleh menggunakan nama kunyah selama dia dikenal dengan nama tersebut. Wala basa ayyaqula anal qadhi fulan au syekh fulan idza lam yahsul at-ta'rif bil ismi al li khafaihi, ya. Idza lam yahsul at-ta'rif bil ismi li khafaihi. Qalahu Nawawi. Dan boleh juga mengatakan saya adalah hakim fulan. Ya, atau saya syekh fulan. Ya. Ketika memang kalau dengan nama itu belum mencukupi, masih samar. Misalnya saya Abdullah. Waduh, Abdullah ini yang mana nih, banyak banget Abdullah gitu ya. Tapi kalau hakim Abdullah, saya hakim Abdullah misalnya. Ya. Wah itu yang di yang punya rumah udah tahu yang namanya Abdullah Hakim ya cuma itu. Berarti boleh. Ya, saya saya Pak ini gitu misalnya, atau saya dengan kalimat-kalimat pengenal yang lebih menjelaskan. Atau boleh juga ya tadi syekh, ya. Misalnya yang kita datangi itu memang memanggil kita syekh misalnya gitu ya. Ya. Boleh saja, tidak masalah. Atau memanggil kita ustadz misalnya. Nah, kadang kita ngetok pintu santri ya. Nah, mungkin kita tidak mengatakan anak Abdullah, kan enggak ya. Abdullah santri juga kan nih gitu, enggak. Anak Ustadz Abdullah misalnya gitu. Boleh. Karena biar dikenal, oh ini si Abdullah yang ustadz gitu, bukan Abdullah yang temannya yang lain gitu ya. Sehingga boleh juga menambahkan gelar-gelar di belakangnya dalam rangka ta'arif, dalam rangka supaya dikenal. Tanbih, kemudian ada peringatan, idza kana ismul musta'dzin la yahsul bihi at-ta'rif lishtiraki syahsin akhar ma'ahu fi nafsil ism walam yumkin tamyizu saut fa innahu yustahabbu lil musta'dzin ay yazila hadzal ibham liyahsula at-ta'rif wa yattadih al-murada bil haditsil ati. Nah, ada peringatan bahwasanya ketika nama dari yang meminta izin ini sulit untuk dikenali karena dia punya nama yang sama dengan orang lain, ya,
dan tidak bisa dibedakan juga dengan suara ya. Bila jadi ada dua orang yang namanya sama, suaranya pun mirip ya. Saya ini siapa? Abdullah. Abdullah yang mana? Suaranya juga Abdullah A sama Abdullah B ini sama juga suaranya gitu ya. Ya. Maka dianjurkan untuk menghilangkan ibham atau ketidakjelasan tersebut ya dengan cara yang bisa dia lakukan. Dan ini akan semakin jelas dengan sebuah hadis yang akan dibacakan di sini. Lama khataba Nabi sallallahu alaihi wasallam fin nisa'i fi yaumil 'id insarafa ila manzilihi. Ketika Nabi berkhutbah kepada para wanita di hari Id, maka beliau kembali ke rumahnya ya, dan rawi mengatakan falamma sara ila manzilihi ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'udin tastadzin alaihi. Maka ketika beliau sampai di rumahnya, ada seorang yang bernama Zainab yang merupakan istri dari Abdullah bin Mas'ud minta izin untuk menemui Rasulullah SAW. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hadhihi Zainab. Wahai Rasulullah, ini Zainab. Faqala ayyuz Zayanib. Zainab yang mana? Zainab banyak ya. Anak beliau juga Zainab, istri beliau juga ada yang namanya Zainab ya. Zainab itu kan ada banyak. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab yang lain ya. Zainab yang mana kata Nabi? Faqila, maka dijawab ya, imro'atu ibni Mas'ud. Ini Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am ya. Idzinu laha. Oh gitu, ya udah boleh masuk, silakan, atau silakan diizinkan. Fa'adzina laha, maka Zainab diizinkan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh menggunakan pengenal gelar seperti ini, Ustadz Fulan. Ini Ustadz Abdullah, ini Ustadz Ami misalnya gitu. Mungkin namanya Ami banyak. Jadi ini Ustadz Ami, boleh saja, tidak masalah. Atau ini Ragil. Ragil mana kan mungkin kurang jelas ya, ada Ragil ini ya gitu ya. Atau Ustadz Ragil misalnya. Kalau dia memang mengenal kita dengan nama tersebut ya tidak masalah. Ya. Taib, dan ini menjadi dalil juga, ini bukan hanya berkaitan dengan minta izin ketika bertemu langsung, tapi juga biasanya yang menjadi masalah ketika telepon. Tidak selalu orang itu menyimpan nomor kita. Ya. Kadang-kala kita merasa sudah yakin bahwa dia nyimpan nomor kita. Nah, kemudian ketika telepon, ini siapa ya? Alah, masa nggak kenal? Ini sedulurmu yang ada di Kalimantan. Oh, ini kan bisa jadi penipuan ya kalau seperti itu ya. Harus jelas ya. Ini siapa? Ini Ragil. Nah, jadi tidak hanya berlaku dalam masalah izin bertemu langsung, tapi juga misalnya dalam telepon misalnya ya. Kita jangan membuat orang itu menjadi susah, menyusahkan orang dengan harus bertanya ulang. Namun kita langsung menunjukkan siapa kita ya, supaya tidak merepotkan. Karena ini hukumnya makruh ya, kalau sampai orang masih harus tanya lagi Ragil yang mana gitu ya, sedulur yang di Kalimantan itu yang siapa, itu akan merepotkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Ini saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan sisa dari bab ini di pertemuan berikutnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.